Katanya, Kecamatan Fajar ini pun dengan segera menjadi pusat perhatian semua orang yang berada di seluruh Zhonghai. Setiap pergerakan di sini memberikan pengaruh mental kepada setiap orang. 70.000 orang penderita penyakit, informasi mengenai Brigade Zhonghai yang menangkap orang secara gila-gilaan itu pun dengan segera tersebar ke masyarakat di seluruh Zhonghai. Semua orang mengecam perbuatan keji yang seperti itu. Pengguna internet yang tidak terhitung jumlahnya itu pun memberikan opini mereka. Mereka mengkritik kalau Brigade Zhonghai tidak berguna, yang terkenal dengan kekejian. Berbagai jenis bisnis pun bekerja sama, secara serentak menyerang Brigade Zhonghai dan SPZ. Batasan yang dapat tersentuh oleh mereka, puncak tertinggi yang dapat terpikirkan oleh mereka adalah Brigade Zhonghai dan SPZ. Dan untuk kuil Taoist Zhonghai, itu adalah batasan yang dapat terpikirkan oleh orang awam dan tidak dapat tersentuh oleh mereka. Bahkan eksistensi yang setinggi SPZ, Jux mendapatkan cemooh ganas dari 13 juta jiwa penduduk. Bahkan ada beberapa anggota SPZ yang radikal yang secara terang-terangan mengumumkan mengundurkan diri dari SPZ, dan tidak pernah memiliki keterkaitan dengan SPZ lagi setelahnya. Sebelumnya, seluruh orang di Zhonghai tidak pernah bersatu seperti pada hari ini. Ketika sekelompok orang yang secara serentak melawan suatu organisasi atau seseorang dengan membabi buta, itu adalah sebuah masalah yang sangat menakutkan. Opini rakyat adalah senjata yang paling mengerikan di muka bumi. Gedung SPZ dihancurkan, dibakar dengan api yang membara. Seluruh bangunan pun dibakar dengan seenaknya. Semengerikan apa itu? Dari zaman dahulu, sekuat-kuatnya suatu kekaisaran, pada akhirnya semuanya hancur di dalam tangan rakyat. Dan pada saat ini, sebuah rombongan mobil perekaman masuk ke dalam Kecamatan Fajar dengan perlahan-lahan. Yang mengemudi adalah Kak Fani. Riana Lu dan Jenny Hu duduk di kursi barisan terakhir. Kak Fani mengatakan, "Kok Riana, sudah seperti sekarang ini, apakah kita benar-benar harus mendengarkan perkataan Erik dan pergi ke Kecamatan Fajar untuk melakukan siaran?" Kak Fani sangat takut. Rumor dari luar mengatakan kalau Brigade Zhonghai sudah membantai 100.000 orang di Kecamatan Fajar. Semua rakyat sangat murka. Meskipun Riana Lu adalah selebriti dengan popularitas terbesar di Zhonghai, bisa dikatakan, dari 13 juta jiwa penduduk Zhonghai, ada 10 juta jiwa yang merupakan penggemar Riana Lu. Apalagi, baru-baru ini Riana Lu sudah melakukan perekaman sebagian film terbaru di Zhonghai, sudah di dalam proses penyelesaian, dan sedang disebarkan. Popularitasnya pun semakin mencapai puncak yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Erik Ling menelepon Riana Lu. Dia meminta Riana Lu membawa tim rekaman untuk masuk dan melakukan siaran di Kecamatan Fajar. Riana Lu pun tidak dapat menahan diri dan membawa orang pergi. Erik Ling berjasa terhadapnya. Selain itu, dia juga merasa kalau Erik Ling adalah orang yang sangat baik. Kak Fani melanjutkan perkataannya, katanya, "Brigade Zhonghai membantai orang di sini, terlalu berbahaya jika kita melakukan siaran di sini. Lebih baik kita kembali saja. Bagaimana kalau kita dihabisi, tidak sepadan? Hal yang sudah aku janjikan kepada Erik, maka harus dipenuhi. Ayo pergi." Riana Lu mulai mengaktifkan telepon genggamnya, bersiap-siap untuk menyebarkan pengumuman, kirimkan pemberitahuan dari segala saluran, aku akan mulai melakukan siaran. Melaporkan segala yang terjadi di sini kepada setiap orang di Zhonghai dengan sejujurnya. Kak Fani melontarkan, "Tetapi, bagaimana kalau Brigade Zhonghai bertindak kepada kita?" Bahkan wajah Kak Fani sudah memucat. Riana Lu menuturkan, "Aku percaya kepada Erik, tidak apa-apa, mulailah." Dia membuka aplikasi siaran langsung pada telepon genggamnya, dan masuk ke dalam sesi siaran langsung. Baru saja Riana Lu terhubung dengan internet dan menunjukkan wajahnya, popularitas sesi siarannya pun langsung meledak. Rentetan komentar yang sama, pesawat roket, roket super, pesawat luar angkasa, halo semuanya, aku adalah Riana Lu. Hari ini aku masuk ke Kecamatan Fajar untuk melakukan siaran langsung secara keseluruhan kepada kalian semua. Membeberkan masalah sebenarnya yang terjadi di dalam Kecamatan Fajar.
Riana Lu tersenyum kecil, senyumannya bagaikan bunga. Wah, Dewi sudah muncul. Cepat berikan tip. Tidak perlu banyak bicara lagi, Dewi yang paling aku cintai sudah muncul. Aku akan memberikan roket 30.000 dulu. Kecamatan Fajar adalah sebuah area yang berbahaya. Dewi, kamu harus berhati-hati. Dengar-dengar, pasukan brigade sedang membabi buta membunuh orang di dalam. Dewi, aku cinta kamu kap-kap. Popularitas sesi siaran pun meledak. Pesawat roket memenuhi layar, bahkan subjudul pun tidak terlihat lagi. Popularitas sesi siaran langsung juga melesat tinggi sepanjang jalan. Pada permulaan saja sudah ada beberapa ratus ribu orang yang sedang menonton. Di samping itu, dengan cepat melampaui 1 juta orang. Lalu bertambah beberapa ratus ribu orang demi beberapa ratus ribu orang. 10 menit kemudian, jumlah orang yang sedang menyaksikan pun mencapai 5 juta orang. 20 menit kemudian, jumlah orang yang sedang menonton menanjak pada angka 7 juta orang, dan terus meningkat secara gila-gilaan. Setengah jam kemudian, jumlah orang yang sedang menonton sudah menembus angka 10 juta orang. Gila, hampir mencapai 80% dari penduduk kota Zhonghai yang datang pada sesi siaran langsung Riana Lu. Dalam waktu setengah jam saja, nilai hadiah yang diberikan oleh penggemar sudah mencapai puluh jutaan yuan. Popularitas Riana Lu sungguh mengerikan. Kak Fanny dan Jenny Hu pun terkejut setengah mati. Terutama Jenny Hu, saat ini dia melihat dengan mata yang terbelalak dan mulut yang ternganga. Apakah inilah popularitas Dewi nomor 1 di Zhonghai? Seluruh Zhonghai hanya memiliki penduduk sebanyak 13 juta orang saja. Riana Lu baru saja melakukan siaran langsung selama setengah jam. Akhirnya ada 10 juta lebih orang yang menyaksikan. Benar-benar mengerikan. Diam-diam Jenny Hu berpikir, alangkah baiknya jika suatu saat dia memiliki popularitas yang setinggi itu. Riana Lu pun harus menutup kolom komentar, dan membuat sebuah bentuk hati dengan jarinya kepada semua orang. Dia membuat orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya itu terpesona olehnya. Kita akan segera masuk ke Kecamatan Fajar. Masalah pembunuhan di Kecamatan Fajar yang semua orang sebarkan baru-baru ini. Dengan segera aku akan mempublikasinya kepada semuanya. Mohon kepada kalian semua agar tidak meninggalkan layar. Saksikanlah kasus Kecamatan Fajar bersama denganku. Saat ini, mobil sudah melesat masuk ke dalam Kecamatan Fajar. Seperti apakah kebenaran kasus Kecamatan Fajar, itu akan segera disebarkan kepada seluruh warga kota Zhonghai oleh Riana Lu, penyebar hebat ini. Lantai keempat, Paviliun Gading, Gunung Timah. Winda Su sudah siuman. Baru saja dia membuka sepasang matanya dan melihat pemandangan di sekelilingnya. Hal pertama yang disadari oleh Winda Su adalah dirinya sudah diculik. Ketika dia melihat Diana muncul di hadapannya, suasana hatinya semakin kacau. Orang yang menculiknya itu bagaikan wanita hantu. Namun, ekspresi wajah yang ditunjukkannya sangat tenang. Jika posisinya diganti oleh wanita lain, mendapati skenario yang seperti ini, maka sejak awal sudah akan sangat terkejut dan menjerit meminta pertolongan dengan nyaring. Tidak bisa dipungkiri kalau mental Winda Su memang berbeda dengan orang pada umumnya. Apakah kamu tidak takut denganku? Tutur Diana dengan nada yang tidak dingin juga tidak hangat. Asalkan kamu adalah manusia, maka tidak ada yang bisa ditakuti. Winda Su mengatakan, apakah kamu yang telah menyelamatkanku? Sikapnya sangat tenang sehingga terkesan mengerikan. Ingatannya yang terakhir adalah dia dikepung oleh orang di dalam bilik perawatan di Kecamatan Fajar. Dia tidak sempat melarikan diri. Akhirnya kepalanya diserang oleh seseorang. Setelahnya, dia pun kehilangan kesadarannya. Sebelum jatuh tidak sadarkan diri, Winda Su juga ingat secara samar-samar kalau kepalanya sudah terluka dipukul oleh orang. Namun sekarang, kondisi tulang kepalanya bagus, jiwa dan raganya terasa segar. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sakit, bukan? Diana menuturkan, aku hanya membuatmu siuman saja, orang yang menyelamatkanmu itu, bukanlah aku. Winda Su baru merasa jauh lebih tenang, dengan seksama dia mengamati Diana, dia menyadari wajah Diana sangat pucat dan menakutkan,
bagaikan orang yang sudah mati, tidak ada warna darah sedikit pun pada sekujur tubuhnya. Ditambah dengan kondisi di sekitar yang remang-remang, itu pun menambahkan sedikit kengeriannya. Terima kasih. Winda Su berterima kasih dengan lulus. Dengan kesal Diana melontarkan, jangan berterima kasih kepadaku, aku menyelamatkanmu karena aku menghormati muridku. Siapakah muridmu? Winda Su merasa penasaran. Erik. Jawaban dari Diana membuat Winda Su terperanjat. Guru dari Erik Ling. Sesekali Diana menceritakan proses terjadinya masalah. Akhirnya dia berkata, tidak disangka, kamu begitu berarti di dalam hati muridku. Jika bukan demi kamu, mati pun dia tidak akan menganggapku sebagai guru. Jika membahasnya, seharusnya aku berterima kasih kepadamu, itu baru benar. Wajah Winda Su pun memucat saking terkejutnya, maksudmu. Sekarang untuk pertama kalinya Erik menjabat sebagai Raja Zonghai, dia telah dikepung dan dijebak oleh orang. Bahkan telah membunuh 100.000 orang di Kecamatan Fajar demi aku. Walaupun Diana tidak pernah menapakkan kaki keluar, tetapi untuk masalah yang terjadi di Zonghai, dia tahu dengan jelas. Diana menuturkan, demi kamu, muridku itu pun menjadi gila. Tidak bisa, aku harus pergi dari sini. Untuk menghentikan Erik, tekanan yang didapatkan oleh Winda Su sangat besar. Erik Ling si dungu itu, bisa-bisanya telah membunuh 100.000 orang demi dirinya. Ini akan membuat langit murka. Diana mengatakan, sudah telat jika pergi sekarang. Dia sudah melakukan pembunuhan. Di samping itu, Provisi Qian kawasan Jiangbei sudah mengerahkan 4.000 pasukan tentara berkendaraan baja dan bergerak menuju Kecamatan Fajar. Tiga pihak berkuasa kuil Taois Zonghai mengerahkan 400 pendekar ilmu bela diri terhebat dan menyerbu ke Kecamatan Fajar. Beberapa master seni bela diri juga semuanya turun tangan. Dengan tujuan untuk membunuh Erik. Jika kamu pergi sekarang, bukankah itu mencari ajal? Hati terasa sakit hingga tidak dapat bernapas. Winda Su pun hampir jatuh pingsan. Dia sangat ingin melakukan sesuatu, namun tidak bisa melakukannya. Bahkan Sentosa Group sudah dihancurkan dan tidak tersisa. Dia yang hanya orang awam ini, apa yang dapat dia lakukan? Tunggu di sini, menunggu informasi. Setelah masalah di luar telah ditangani, aku baru bisa membiarkanmu pergi. Diana memperingatkan dengan tegas. Dengan kecewa Winda Su duduk di atas sofa, wajahnya pucat pasi. Erik seorang diri berhadapan dengan kekacauan yang begitu besar, bukankah dia pasti akan tamat? Dan di saat ini, Akademi Bumi Raya membawa 100 pendekar terhebat. Akademi Tinju membawa 100 pendekar terhebat. Akademi Charles membawa 150 pendekar terhebat. Dengan total 350 pendekar terhebat. Di bawah pimpinan ketua tiga pihak berkuasa, menuju ke Kecamatan Fajar dengan riuh. Jangan beranggapan jumlah orang pada pasukan ini tidak banyak, tetapi kemampuan bertarung mereka sudah mencapai pada titik yang menggetarkan bumi. Dari sudut pandang seluruh Zonghai, mereka tidak memiliki tandingan kedua selain serangan Brigade Zonghai yang bersenjata lengkap ditambah dengan meriam peledak. Usaha yang begitu heroik ini sangat jarang terjadi. Kali sebelumnya mengerahkan orang yang begitu banyak adalah ketika Guru Lan tiba di Gunung Gundul. Kali sebelumnya lagi adalah 20 tahun yang lalu ketika menghalangi Guru Lan. Kini, tujuan tim yang begitu besar ini dikerahkan adalah untuk melawan Erik Ling yang baru saja tidak lama menjabat sebagai Raja Zonghai. Sepanjang perjalanan, berulang-ulang kali Rafael Gong menunda-nunda. Sebagai contoh, Rafael Gong yang perutnya tiba-tiba mulas dan mengatakan ingin pergi ke toilet. Tiba-tiba berkata kalau perutnya sakit, juga berulang kali muncul gejala penyakit pada beberapa pendekar dari Akademi Bumi Raya. Sudah menunda waktu selama 1 jam penuh. Akhirnya, Charles Ye marah besar, dia melepaskan tenaga dalam pada sekujur tubuhnya. Dengan ganas dia berkata, Rafael, jika kamu menunda-nunda waktu lagi seperti ini, aku akan menganggapmu tidak menandatangani persetujuan tiga pihak. Guru Lan dan Igor Baijuk satu persatu maju ke depan dan memberikan tekanan kepada Rafael Gong. Rafael Gong pun tidak berkutik,
dia terpaksa melepaskan niat untuk menunda-nunda waktu, lalu dengan patuh membawa pasukan dan terus bergerak ke depan. Jika dia terus-menerus menunda-nunda waktu, khawatirnya, ketiga master ini benar-benar akan turun tangan berhadapan dengannya. Tidak perlu menambah masalah lain. Kecamatan Fajar hanyalah salah satu area kecil di distrik Wangjiang yang tidak mencolok mata. Sebagian besar penduduk desa di sini tidak makmur, kalau tidak mencari makan dengan berburu, maka mereka akan bertani, atau pergi ke pabrik di sekitar untuk menjadi buruh. Tetapi kali ini, Kecamatan Fajar sudah menjadi pusat perhatian seluruh Zonghai. Eric Ling pergi secara pribadi, dengan membawa 7.000 pasukan untuk bergerak ke area ini. Kini, tiga pihak berkuasa membawa pendekar terhebat dengan jumlah yang hampir mencapai 400 orang, masuk ke Kecamatan Fajar dengan riuh. Dilihat dari kejauhan, bagaikan tiga aliran baja, yang menyerbu ke dalam Kecamatan Fajar. Baru saja masuk ke area Kecamatan Fajar, Tuan Muda Besar pun memimpin di depan. Dia penuh inisiatif. Si 4, berdasarkan peninjauanku sebelumnya, Eric membunuh 100.000 orang di padang petani di luar Kecamatan Fajar. Jika sekarang kita langsung pergi ke padang petani, maka kita bisa melihat kejahatan Eric dengan mata kepala sendiri. Selain itu, kita juga dapat membunuh Eric beserta semua orang yang berada di sisinya. Padang petani adalah sebuah hamparan ladang pertanian yang sudah ditelantarkan di Kecamatan Fajar. Tempat ini dikelilingi oleh perbukitan tandus, adalah sebuah hamparan padang rata yang sangat luas. Cukup untuk menampung beberapa ratus ribu orang. Awalnya, terdapat petani yang tidak terhitung jumlahnya yang mengolah tanah subur tersebut. Setelahnya, ada seorang pemilik tanah kaya yang membeli lahan-lahan tersebut untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Hanya saja, entah kenapa pemilik tanah itu mati dengan tiba-tiba. Sejak saat itu, hamparan lahan subur itu pun sepenuhnya terbengkalai. Charles Ye berkata dengan suara yang nyaring, "Baik, Rafael, Wisnu, saat-saat penentuan telah tiba. Kita akan langsung menyerbu ke padang petani. Untuk Brigade Zonghai yang berada di sekitar, tentu ada pasukan tentara dari keluarga Bai yang menangani mereka. Yang harus kita lakukan adalah mengepung Eric beserta dengan bawahannya." Charles Ye memimpin dan menyerbu ke depan dengan ganas. 300 lebih orang yang berada di sekeliling itu juga satu persatu ikut menyerbu ke depan dengan ganas. Di depan, setelah menembus sebuah sudut persimpangan, maka padang petani sudah dapat terlihat. Eric, tidak terpikirkan olehmu kalau inilah kuburanmu. Aku datang untuk mengantar kepergianmu. Charles Ye sudah tidak sabar. Di depan jalan, tepat di hadapan mata. Cepatlah. Masih ada beberapa ratus meter lagi. Tepat ketika Charles Ye ingin menyerbu dan menembus sudut persimpangan sambil memimpin semua orang, hanya terlihat seseorang duduk di area persimpangan jalan. Eric Ling. Dia memegang sebuah kayu emas sutera pada tangannya. Satu tangan lainnya sedang memegang sebilah pisau ukir. Pisau ukir itu tidak henti-hentinya bergerak, serbuk kayu berjatuhan. Secara berangsur-angsur, sebuah sosok manusia muncul pada batang kayu itu. "Eric, kenapa kamu berada di sini?" Andreas Ye sangat terperanjat. Bukankah bocah ini seharusnya memimpin Brigade Zonghai dan melakukan pembantaian di distrik Wangjiang? Kenapa bisa ada di sini? Selain itu, juga seorang diri saja. Tidak benar. Eric Ling duduk di atas tanah, dia menundukkan kepalanya dan mengukir. Dia membuka mulut dengan santai, "Aku sedang menunggu kalian. Kedatangan kalian sangat lambat." Andreas Ye pun tertawa, "Apakah menunggu ajal?" "Eric, akhirnya kamu menyadari kalau dosamu sangat berat. Sadar kalau kuil Taois Zonghai kita ingin mengerahkan seluruh tenaga untuk menghukummu. Berinisiatiflah untuk mengaku salah." Andrew Ye tertawa, "Berlututlah, minta maaf dan mengaku salah kepada kami. Maka kami akan membuatmu mati dengan lebih bahagia." Kebencian Andrew Ye terhadap Eric Ling sangat besar. Pada dasarnya, Brigade Zonghai adalah pasukan miliknya Andrew Ye, pada akhirnya direbut oleh Eric Ling begitu saja. Apakah mungkin tidak membencinya? Dan sebaliknya, saat ini Eric Ling sangat tenang,
dia tidak emosi sedikit pun. Aku tidak bersalah, kenapa harus mengaku salah? Kamu tidak bersalah. Hahaha, benar-benar sebuah lelucon yang sangat besar. Andrew Ye terbahak-bahak dan berkata, barusan kamu telah membunuh 100.000 orang di padang petani. Kamu iblis pembunuh ini benar-benar sebuah aib bagi Zonghaiku, musuh bagi semua orang. Sekarang, seluruh rakyat Zonghai yang berjumlah 13 juta orang itu adalah musuh bagimu. Seluruh kuil Taois Zonghai juga sangat ingin menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Kamu buka matamu dan lihatlah, ketua 3 pihak berkuasa di belakang sudah membawa hampir 400 pendekar ilmu bela diri, dengan tujuan ingin membunuh iblis seperti kamu ini. Andreas Ye juga berkata dengan angkuh, Erik, barusan kami di Gunung Gundul telah melakukan rapat tripartit. 3 pihak berkuasa secara serempak menyetujui untuk melengsarkan posisimu sebagai Raja Zonghai. Sekarang, kamu bukanlah pemimpin Zonghai lagi. Semua orang sangat berapi-api, satu persatu melontarkan omongan yang sombong, dan mengancam akan menghancurkannya. Jangan terburu-buru, karena semuanya sudah datang, tidak ada ruginya jika kita duduk bersama dan berbincang-bincang dengan baik. Apalagi bisa dikatakan kalau aku pernah menjadi Raja Zonghai, berikanlah sedikit kehormatan. Erik Ling tidak hanya tidak terburu-buru, tetapi juga tertawa dengan bahagia. Saat ini Charles Ye menunjukkan sikap seorang master, karena bahkan kamu sudah ingin mati, maka aku akan memberikan sedikit kehormatan kepadamu. Kami semua akan berbincang-bincang denganmu. Jika kamu memiliki permintaan terakhir, kamu bisa mengatakannya. Aku Charles Ye adalah orang yang memiliki belas kasih, asalkan bukan permintaan terakhir yang berlebihan, maka aku akan mempertimbangkan untuk membantumu mewujudkannya. Erik Ling mengangguk-anggukkan kepala, kalian telah melakukan rapat tripartit dan sudah melengsarkan posisiku sebagai Raja Zonghai. Charles Ye mengatakan, tidak salah. Berdasarkan dokumen persekutuan kala itu, kami memiliki hak tersebut jika sikap dan moral pemimpin Zonghai memalukan dan mengerikan. Maka 3 pihak berkuasa dapat melakukan persetujuan bersama, dan bisa melengsarkan pemimpin Zonghai. Oleh sebab itu, melengsarkanmu adalah hal yang adil dan masuk akal. Wisnu Xiao menambahkan, meskipun sekarang kamu berlutut dan memohon kepada kami juga tidak akan mengakuimu sebagai pemimpin lagi. Tidak apa-apa, karena ada peraturan seperti itu di dalam dokumen persekutuan, maka biarlah dilengsarkan. Segalanya dijalankan berdasarkan peraturan. Erik Ling tertawa dengan sangat enteng, hanya saja. Aku memiliki satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kalian. Charles Ye mengucapkan, katakanlah. Erik Ling berkata, jika moral dan sikap pemimpin Zonghai memalukan, maka 3 pihak berkuasa dapat bersatu untuk melengsarkannya. Tetapi, bagaimana kalau moral dan sikap 3 pihak berkuasa memalukan dan mengerikan? Ucapan itu benar-benar membuat semua orang penuh tanda tanya. Charles Ye menuturkan, jika moral dan sikap 3 pihak berkuasa memalukan, pemimpin Zonghai juga bisa bersatu dengan 2 pihak berkuasa lainnya, dan melengsarkannya. Dan dimulai dari saat itu, salah satu pihak berkuasa pun sepenuhnya menjadi sejarah. Dan tidak memiliki hak lagi untuk berhubungan dengan kuil Taois Zonghai. Hati Charles Ye sedikit tidak tenang, tetapi dia tetap memberikan sebuah jawaban. Di dalam dokumen persekutuan, memang benar ada pasal tersebut. Erik Ling mengatakan, sangat bagus. Jika pemimpin Zonghai tidak melakukan kejahatan, sebaliknya, malah memberikan kebaikan kepada Zonghai, memberikan jasa yang besar. Dan 3 pihak berkuasa malah tidak dapat membedakan antara salah dan benar, tidak paham dengan hitam dan putih, lalu bersatu untuk melengsarkan Raja Zonghai. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Berhadapan dengan pertanyaan Erik Ling, Charles Ye seolah-olah mendengar sebuah lelucon. Dia pun tidak dapat menahan dirinya dan tertawa terbahak-bahak. Erik, sudah tiba pada saat seperti ini, kamu masih membahas peraturan yang tidak berguna itu, apakah untuk menunda-nunda waktu? Wisnu Xiao berkata, Erik, kamu jangan merusuh lagi.
Kami tiga pihak melakukan rapat pertemuan untuk melengsarkanmu, tentu memiliki alasan dan bukti yang tidak terelakkan. Kamu memiliki 3 dosa besar. Senyuman Eric Ling semakin cemerlang, kalau begitu, aku semakin ingin meminta petunjuk, 3 dosa besar yang mana? Wisnu Xiao melontarkan, dosa besar pertama, Sentosa Group sudah membiarkan penularan penyakit di Kecamatan Fajar kehilangan kontrol, menyebabkan beberapa puluh ribu orang jatuh sakit. Dan Sentosa Group adalah perusahaan yang dibangun secara perseorangan. Dan kamu adalah orang yang memberikan sokongan dari belakang. Sehingga memberikan bencana kepada orang yang tidak berdosa, menyebabkan masalah tanpa alasan sama sekali. Mendadak, Eric Ling merasa sangat bahagia. Sungguh amat bahagia. Baik, dasar kalian makhluk keji, akhirnya menunjukkan taring juga. Aku sudah menunggu kalian. Charles Ye mengatakan, dosa besar kedua, membawa Brigade Zonghai dan secara pribadi menerobos masuk ke dalam hotel dinasti untuk melakukan pembantaian, berturut-turut membunuh 30 lebih orang yang tidak berdosa. Salah satunya termasuk wakil ketua majelis SPZ yang bertugas setiap harinya. Itu sangat keji dan tidak berperasaan, membunuh orang secara membabi buta. Saat ini, Tuan Muda Besar juga tidak sabar dan melontarkan, dosa besar ketiga, kamu memimpin Brigade Zonghai untuk menangkap 100.000 orang tidak berdosa, lalu melakukan pembantaian di padang petani secara terang-terangan. Bahkan kamu bukanlah manusia. Melengsarkanmu adalah kemauan semua orang yang berada di Zonghai. Membunuhmu adalah tekad dari 13 juta rakyat Zonghai. Jika dirangkum, kamu malah mengatakan kalau tiga pihak berkuasa tidak bisa membedakan antara yang benar dan salah, tidakkah kamu merasa lucu? Bahkan tidak memberikan kesempatan kepada Eric Ling untuk membantah. Eric Ling juga tidak peduli, Rafael, bagaimana menurutmu? Rafael Gong mengatakan, jika pemimpin Zonghai tidak melakukan kejahatan, dan melakukan kebaikan untuk rakyat Zonghai, juga memberikan jasa yang besar. Dan tiga pihak berkuasa yang tidak bisa membedakan antara salah dan benar itu bersikeras melengsarkan. Dengan begitu, tiga pihak berkuasa dapat dimintai pertanggungjawaban. Dapat dikeluarkan dari rapat pertemuan tiga pihak dan diasingkan. Eric Ling mengeluarkan seberkas senyuman, dikeluarkan dari rapat pertemuan tiga pihak dan diasingkan. Sangat baik. Ini adalah pengakuan kalian. Ukiran kayu secara berangsur-angsur terbentuk, Eric Ling mengukir dengan semakin berhati-hati. Setiap kali dia mengukir, ukiran kayu pun semakin terbentuk. Eric Ling sudah tidak berbicara lagi. Tuan Muda Besar berkata dengan nyaring secara tiba-tiba, semuanya, dengarkanlah aku, padang petani berada di depan. 100.000 orang telah dibunuh, mayat pasti masih berada di padang. Setelah melewati jalan ini, kita pun bisa melihat kejahatan Eric. Begitu kalimatnya dilontarkan, 350 pendekar yang berada di belakang itu pun sangat menantikan. Sebelumnya, pada saat pertemuan rapat tripartit, meskipun Wisnu Xiao dan Charles Ye sangat menjelekkan Eric Ling, juga telah mengatakan kalau dia sudah membunuh 100.000 orang. Namun, bagaimanapun mereka belum melihatnya. Kurang lebih ada keraguan di dalam hati mereka. Jika dapat melihat kekejaman Eric Ling dengan mata kepala sendiri, maka reputasi baik Eric Ling pun akan ambruk sepenuhnya. Tidak ada lagi keraguan di dalam hati semua orang, walaupun harus berjuang habis-habisan, mereka tetap harus membunuh Eric Ling. Semuanya terus berjalan ke depan, kita lihat kejahatan Eric bersama-sama. Charles Ye sangat bersemangat. Dia memimpin di depan dan menembus persimpangan jalan, terus bergerak ke padang petani. Eric, oh Eric, tamatlah riwayatmu. Seluruh orang kuil Taoist Zonghai akan melihat sisi burukmu. Reputasi baikmu akan segera ambruk. Charles Ye sangat bersemangat, dia sudah sangat tidak sabar ingin melihat reputasi Eric Ling hancur. Jika saatnya tiba, kemungkinan Eric Ling akan langsung mati disemprot oleh seluruh orang dari kuil Taoist Zonghai, bukan? Ketika berjalan melewati sisi Eric Ling, Charles Ye juga berkata penuh semangat, apakah tidak ingin menghadangku? Tidak perlu susah-susah. Dengan singkat Eric Ling menjawabnya,
lalu dia menundukkan kepalanya lagi, dan mulai mengukir potongan kayu di tangannya itu. Hahaha, seseorang yang akan segera mati, tidak akan melawan lagi, bisa dimengerti. Charles Ye terbahak-bahak beberapa saat, sekilas dia melirik Eric Ling penuh merendahkan, lalu berjalan melewati persimpangan. Kemudian, Charles Ye pun tertegun. Orang yang berada di sekitar ikut berdatangan ke sisi atas padang petani. Segera setelah itu, semuanya pun tercengang. Tuan muda besar menyingkirkan keramaian, berseru dengan nyaring, semuanya, lihatlah dengan seksama, apakah sudah melihat mayat sejauh mata bisa memandang. Itu semuanya dibunuh oleh Eric. Inilah Raja Zonghai di dalam hati kalian. Inilah target yang harus kita hancurkan bersama. Eric sangat keji, melakukan banyak kejahatan. Ayo kita angkat sepasang tangan kita, angkat golok di tangan kita, membalaskan dendam 100.000 orang yang telah mati, bunuhlah penjahat itu. Tuan muda besar menyingkirkan keramaian orang sambil berseru dengan nyaring. Dia merasa kalau dirinya sudah mencapai posisi puncak, dia tidak pernah merasa sepuas hari ini. Dia beranggapan kalau dirinya sudah menjadi pusat perhatian dari semua orang. Semua orang harus mendengarkan perkataannya. Secara berangsur-angsur, dia menyadari kejanggalan. Karena, 300 lebih pendekar di depan yang awalnya mengangkat senjata di tangan mereka itu pun menurunkannya secara perlahan-lahan. Ada apa dengan kalian? Angkatlah senjata kalian dan bersiap-siap untuk melawan Eric. Angkatlah senjata kalian. Tidak peduli bagaimanapun Tuan Muda Besar berseru, itu tidak ada gunanya. Semakin banyak orang yang menurunkan senjata. Semakin banyak orang yang menghentikan langkah kaki, dan terdiam menatap ke depan. Akhirnya Tuan Muda Besar menyadari situasi yang janggal, dengan cepat dia menuju ke depan kerumunan, dia melihat pemandangan di depan. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tuan Muda Besar berteriak secara gila-gilaan. Kenapa bisa begini? Lebih dari kejutan. Charles Ye, Andreas Ye, Andrew Ye, Wisnu Xiao dan banyak tokoh besar lainnya terkejut satu demi satu. Mulut semua orang terbuka lebar dan bisa diisi dengan telur bebek besar. Di depan hutan belantara, ada sejumlah besar ambulans dan kendaraan pengangkut material yang sering keluar masuk. Ribuan tenda medis didirikan di sekitar, dan sejumlah besar tenaga medis keluar masuk. 70.000 pasien diisolasi secara efektif untuk pengobatan. 30.000 perusuh juga berkumpul untuk dididik dan isolasi. Sejumlah besar reporter liputan secara langsung di sini. Yang pertama siaran langsung adalah Riana Lu. Wartawan kami melaporkan bahwa Sentosa Group, bersama dengan semua tenaga medis China, mengirim sejumlah besar uang untuk mendirikan tenda di sini untuk merawat 70.000 pasien penderita AIDS. Pasien-pasien ini tidak dirawat sebelumnya. Di sini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Sentosa Group dan SPZ atas amal baiknya. Halo semuanya. Aku seorang reporter dari Zonghai Metropolis Daily. Kami mengetahui bahwa untuk pertama kalinya Sentosa Group mengalokasikan 8 miliar yuan untuk mengirim semua sumber daya medis untuk merawat pasien. Kebaikan seperti itu adalah yang terbaik di dunia. Sebagai CEO Sentosa Group, Winda Su sangat baik hati dan berharga. Itu adalah contoh bagi kita semua di dunia. Halo semuanya. Aku reporter dari China Shipping News. Kami baru pertama kali mengetahui bahwa selain Sentosa Group, SPZ Jux mengerahkan tenaga medis dari seluruh Zonghai untuk datang ke Kecamatan Fajar untuk merawat pasien. Untuk mendistribusikan sumber daya, SPZ menghabiskan banyak uang. Aku sangat tersentuh oleh berita itu dan memberi penghormatan kepada setiap malaikat yang datang ke Kecamatan Fajar, SPZ atau yang pernah di SPZ. Tolong jangan dengarkan rumor, apalagi menyebarkan kebohongan. Halo, aku Riana Lu. Kamu baru saja melihatnya secara langsung, 7.000 tentara Brigade Zonghai makan dan tidur di udara terbuka untuk melindungi daerah ini dan mengendalikan penyakit agar tidak menyebar keluar Kecamatan Fajar. Mereka tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Tolong jangan menyebarkan informasi palsu.
Brigade pengawal selalu mengutamakan kepentingan rakyat Zonghai. Mereka adalah tentara yang paling terhormat. Mari beri mereka rasa hormat tertinggi kita dengan tepuk tangan yang paling hangat. Jennifer Wu, Bonnie Su, Brian Ma, Laurie Jiang, Fuad Jiang dan lainnya sibuk menjaga ketertiban dan mengalokasikan sumber daya. 350 master seni bela diri di antara penonton sangat terkejut melihat pemandangan seperti itu. Ternyata pasien di Kecamatan Fajar diasingkan dan dirawat oleh Master Ling, yang menghabiskan banyak biaya. Master Ling bukan hanya tidak membunuh orang, tetapi juga orang yang baik. Ya, perbuatan baik Master Ling sangat mengagumkan. Rapat tripartit sudah membuat Master Ling disalahpahami. Rapat tripartit mendengarkan desas-desus dan secara paksa memindahkan Master Ling dari posisinya sebagai penguasa Zonghai, tanpa ada alasan. Kekuatan tripartit, bersalah. Lebih dari 300 master seni bela diri telah berbicara satu demi satu. Meskipun mereka adalah anggota dari kekuatan tripartit, mereka adalah ahli seni bela diri. Melihat pemandangan seperti itu membuat sangat terkejut. Malaikat berbaju putih mengambil risiko merawat pasien. 7.000 tentara Brigade Zonghai menjaga lokasi di sini siang dan malam untuk mengisolasi pasien. Wartawan yang berada di tempat-tempat yang kondisinya sulit bekerja melaporkan fakta. Pekerja konstruksi bersusah payah mendirikan tenda dan rumah sakit sementara. Bersatu menjadi satu, bersatu menjadi satu. Ini sangat mengharukan. Selama kamu adalah seorang manusia, kamu akan tergerak. Jika terus mencemarkan nama baik Eric Ling dalam menghadapi peristiwa seperti itu, apakah itu masih bisa disebut sebagai manusia? Melihat situasi seperti itu, seluruh orang tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Tuan Muda Besar berteriak dengan marah. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Eric Ling memerintahkan pembunuhan itu. Aku melihat 7.000 penjaga menembak dan membunuh dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh, aku melihat banyak orang tak bersalah terbunuh dan jatuh ke tanah dengan mata kepala sendiri. Tuan Muda Besar terus-menerus menjelaskan, si empat, apa yang aku katakan itu benar. Pasti Eric Ling yang ikut campur. Dia membunuh orang dan menangkap sekelompok orang lain untuk berpura-pura menjadi pasien. Ya, pasti begitu. Tuan Muda Besar bersikeras bahwa Eric Ling yang menyebabkan masalah. Dia dengan kasar mendatangi Eric Ling dan bertanya, Eric Ling, apakah kamu sedang membodohi semua orang? Seorang pasien yang datang untuk menjelaskan, saudara ini, kamu jangan mempersulit dia. Dia adalah juru selamat kita. Alih-alih membunuh siapapun, dia bersusah payah untuk mengobati kita. Aku terkena penyakit ini dan kehilangan semua uangku untuk mendapatkan obat. Aku ingin mati dan dia memberi kami harapan. Kemudian, semakin banyak pasien datang untuk menjelaskan, dan bahkan berlutut dan berteriak, terima kasih kepada juru selamat. Terima kasih juru selamat. Tuan Muda Besar duduk di tanah dan kehilangan akal sehatnya, tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Charles Ye dan Igor Bai juga merasa campur aduk hingga ke tulang. Rencananya salah. Awalnya mereka datang dengan semua elit kuil Tao Zonghai dengan semangat tinggi untuk membiarkan semua orang melihat betapa jelek, kejam dan tidak manusiawinya Eric Ling. Sekarang, semua orang melihatnya sebagai seorang penyelamat. Ini adalah publisitas gratis untuk Eric Ling. Eric Ling akan menjadi dewa. Charles Ye dalam suasana hati yang sangat buruk, Eric Ling, apa yang terjadi? Eric Ling terus menundukkan kepalanya dan mengukir balok kayu di tangannya. Apa yang kamu lihat adalah kenyataan dari masalah ini. Mengapa kamu bertanya kepadaku? Pemuda itu berseru, tetapi aku melihat kamu memerintahkan pembunuhan sebelumnya. Krak, krak, krak. Eric Ling terus mengukir balok kayu dan berkata dengan santai, aku memang memerintahkan mereka untuk menembak, tetapi senjata mereka diisi dengan bon air yang diisi dengan alkohol desinfektan. Mereka mengenai orang dengan sangat keras. Cukup menyakitkan untuk membuat orang pingsan, tapi bisa mendesinfeksi. Tidak ada cara lain, ada terlalu banyak orang. Aku hanya bisa mendesinfeksi dengan cara ini.
Eric Ling mengukir goresan terakhir. Ukiran kayu seorang wanita tampak hidup di antara telapak tangannya. Eric Ling menatap sebentar dan kemudian tersenyum. Eric Ling menggeser ukirannya kemudian bangkit berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Metode desinfeksi aku benar-benar istimewa. Apa masalahnya? Tuan muda besar tidak mengatakan sepatah kata pun dan gemetar. Tertipu. Charles Ye dan Igor Bai saling memandang dan hati mereka terasa dingin. Sedang dipertimbangkan. Apa berikutnya? Tidak dikenal sebagai guru. Haruskah posisi Eric Ling sebagai penguasa Zonghai dikembalikan kepadanya? Adalah dosa besar bagi kekuatan tripartit untuk secara paksa memecat Eric Ling, penguasa Zonghai. Itu baru saja dibahas. Sedikit saja, itu akan jatuh ke dalam kekuatan tripartit, dan paling buruk, itu akan menusuk dan terjadi pengasingan. Peristiwa berubah menjadi kerugian dalam sekejap. Setelah memikirkannya, Charles Ye dengan cepat membuat keputusan untuk menstabilkan situasi dan menawarkan permintaan maaf. Master Ling, kami mendengarkan rumor sebelumnya. Aku salah paham dan menyebabkan kamu mengalami kerugian yang tidak sedikit. Aku minta maaf di sini. Dengan mundur, Charles Ye melakukannya secara alami untuk mendapatkan kembali kendali atas inisiatif atas situasi. Tidak realistis lagi melanjutkan rencana sebelumnya. Eric Ling berkata, dengarkan rumor. Siapa yang menyebarkan rumor itu? Saat berbicara, Eric Ling melihat dengan santai. Charles Ye menunjuk Tuan Muda Besar, itu dia. Tuan Muda Besar. Eric Ling mengangguk dan berkata, memfitnah penguasa Zonghai, termasuk kejahatan apa? Rafael Gong berkata, siapapun yang memfitnah orang biasa dan menyebabkan banyak korban harus dihukum. Apalagi, memfitnah Raja Zonghai tentu saja merupakan kejahatan besar. Eric Ling tersenyum, kalau begitu kamu bisa melakukannya. Memfitnah Raja Zonghai memang merupakan kejahatan besar. Namun, Eric Ling tidak mengaku bersalah. Tetapi membiarkan mereka melihat apa yang harus dilakukan, jelas meminta mereka untuk saling membunuh. Charles Ye menatap Tuan Muda Besar, kamu yang melaporkan sebelumnya. Apakah kamu masih ingin bersikeras? Tidak, itu bukan aku. Aku tidak menyebarkan desas-desus. Apa yang aku katakan itu benar. Tuan Muda Besar berteriak, si empat, aku dianiaya. Kamu harus memutuskannya untukku. Pada saat ini, Michael Beitang mengangkat pisau besar dan perlahan mendekati yang tertua dan termuda. Memfitnah Raja Zonghai adalah kejahatan besar. Aku akan melakukannya untukmu. Michael Beitang segera akan memotongnya dengan pisau. Meskipun kekuatan Tuan Muda Besar kuat dan merupakan pemimpin di kalangan generasi muda, itu tidak cukup di depan Michael Beitang. Jika pisau ini terus berlanjut, Tuan Muda Besar akan mati. Berhenti. Igor Bai tiba-tiba berdiri dan berkata, Michael Beitang, kamu tidak bisa membunuhnya. Michael Beitang berkata, dia harus mati karena memfitnah Raja Zonghai. Mengapa dia tidak boleh dibunuh? Charles Ye, menurut rencana kami, kamu tahu apa tujuannya. Sekarang rencananya tidak sempurna. Tetapi ada praktik yang tidak sempurna. Jika kita mundur, semua upaya sebelumnya akan hilang. Jika yang lunak tidak berfungsi, maka yang keras akan berfungsi. Pembunuhan yang sulit. Charles Ye bukanlah orang yang berhati lembut. Dia segera mengerti setelah Igor Bai mengingatkannya. Setelah menstabilkan dewa, Charles Ye berkata dengan dingin, Eric Ling, masalah sudah sampai di sini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pertemuan tripartit telah dilaksanakan dan posisimu sebagai penguasa Zonghai telah dihapus. Kali ini kami menggunakan sumber daya yang besar untuk membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melindungi dirimu sendiri dengan menjadi licik? Betapa naifnya. Charles Ye telah acuh tak acuh terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang dia sejak dia memutuskan untuk mengendalikan Eric Ling. Eric Ling, aku akui, kali ini aku ingin mencemarkan nama baikmu dan motifnya sudah ketahuan, tetapi kamu terlalu pintar untuk menyadari rencana kami lebih awal dan mempersiapkan permainan untuk kami sebelumnya. Kamu mempermainkan kami. Lalu kenapa? Demi menyelamatkan reputasimu, kamu menukarnya dengan nyawa.
Bagaimana kamu bisa menahan pengepungan begitu banyak dari kami? Charles Y benar-benar mengekspos gadingnya, kamu masih akan mati di sini. Di hadapan kekuatan absolut, kecerdasan kecilmu tidak berguna. Eric Ling berkata, oh, kamu benar-benar mencemarkan nama baikku dan membunuhku. Berhenti berpura-pura. Jangan berpikir kami takut ketika kamu menemukan begitu banyak reporter dan pembawa berita online untuk disiarkan langsung. 4.000 penjaga Igor Bay telah melewati bagian belakang Kecamatan Fajar dan akan mengepung dan menekan Brigade Zonghai. Begitu kami memutuskan untuk membunuh seseorang, kami tidak akan memberinya cara untuk hidup, kata Charles Y. Igor Bay berkata, ketika penjaga keluarga Bay memasuki Kecamatan Fajar, mereka akan membersihkan lokasi pertama kali. Semua orang di sini akan diusir. Kebenaran tidak ada artinya bagi orang mati. Igor Bay, apakah kamu percaya pada pendamping keluarga Bay kamu? Eric Ling bertanya menandakan tidak setuju. Tentu saja, 4.000 penjaga keluarga Bay, bersenjata lengkap, menyeberangi sungai dan melakukan serangan mendadak dengan melewati bagian belakang Kecamatan Fajar. Brigade Zonghai tidak akan punya waktu untuk merespons. Sekarang, mereka sudah mulai melakukannya. Bahkan jika kamu memerintahkan brigade untuk menanganinya sekarang, itu sudah terlambat. Igor Bay sangat bangga dan percaya diri. Kalian semua sangat cakap. Cukup sebanding dengan berani bersatu untuk mempermainkanku. Eric Ling mengambil sebungkus rokok dari sakunya. Dia memasukkan satu ke mulutnya dan menyalakannya perlahan. Kepulan asap dan cincin asap menyebar. Aku suka melihat kepercayaan diri kamu. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Eric Ling mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke puncak Gunung Giok di depannya. Jika aku menebak dengan benar, pengawal keluarga Bay akan muncul dari tempat itu. Igor Bay mendongak dan merasa sedikit gelisah. Kelvin Bay dan Oscar Bay terus berhubungan dengannya. 1 jam yang lalu, Oscar Bay juga mengirim pecan bahwa mereka telah mencapai puncak Gunung Giok dan akan turun gunung untuk menyerang brigade pengawal. Dalam hal waktu, Oscar Bay seharusnya sudah berhasil sekarang. Jari Eric Ling membuat Igor Bay sangat gelisah. Eric Ling tersenyum, 1 jam yang lalu, pengawal keluarga Bay tiba di puncak gunung. Kamu juga seharusnya mendapatkan berita itu. Tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa puncak gunung masih begitu sepi? Igor Bay menarik napas, apa maksudmu? Eric Ling melihat arlojinya dan berkata dengan senyum cemerlang, kamu akan tahu ketika aku memberimu hadiah. Benar saja, konvoi transportasi besar melaju perlahan dari jalan raya Fajar di kaki Gunung Giok. 4 mobil, membawa 4 kontainer besar, datang di belakang Eric Ling dan berhenti perlahan. Blood Mary memimpin jalan keluar dari mobil. Dalton Zhang dan Yudas Lee mengikuti. Tuan, semuanya dilakukan sesuai rencana. Blood Mary, mengenakan baju berwarna merah, perlahan mendekati Eric Ling. Eric Ling berkata kepada Igor Bay, keempat kontainer ini adalah hadiahku untukmu. Ini juga hadiah untuk kalian semua. Buka dan lihatlah. Tuan muda besar, bukalah. Igor Bay sangat bingung. Buka pintu kontainer. Kemudian seluruh orang berteriak histeris. Ah, ah. Seluruh penonton terkejut. 350 ahli bergegas untuk menonton, dan kemudian berteriak hal yang sama. Ah. Waktu kembali 1 jam yang lalu. Puncak Gunung Giok. Ketika Bloody Mary mengatakan bahwa ini adalah makam untuk Oscar Bay tertawa. Hahaha, itu membunuhku. 4.000 pasukan lapis baja membutuhkan kamu untuk mempersiapkan kuburan. Aku pikir ini adalah kuburan yang kami siapkan untuk kamu. Hampir sama. Mereka hanya bertiga. Bukankah itu sombong? Tidak hanya Oscar Bay yang tertawa, tetapi bahkan Kelvin pun tidak bisa menahan tawa. Prajurit lainnya tertawa. Blood Mary berkata, Oscar Bay adalah puncak tenaga luar di usia 23 tahun. Wakil Jenderal Pengawal Keluarga Bay. Ketika itu disebut, Oscar Bay terkejut, bagaimana kamu tahu namaku? Blood Mary tidak menjawab dan melanjutkan,
ayahmu adalah Igor Bai, pemimpin keempat keluarga Bai dan master seni bela diri. Oscar Bai bahkan lebih terkejut. Blood Mary berkata, kamu dikelilingi oleh Kelvin Bai, pemimpin ketiga keluarga Bai, master seni bela diri. Kali ini, kamu bersatu dengan Igor Bai, si empat, untuk membuat jebakan mengejutkan bagi tuan kita Eric Ling, mencoba untuk membunuh orang dan membunuh hati mereka. Mendukung Charles sebagai bonekamu untuk Raja Zonghai. Kamu, keluarga Bai, juga ingin menjadi pengontrol di balik layar Zonghai. Wajah Oscar Bai membeku. Ya, sepertinya kamu tahu lebih banyak daripada yang aku kira. Karena kamu tahu bahwa tiga pemimpin di sekitarku adalah master seni bela diri, bukankah kamu seharusnya cepat menyerah? Menyerah. Blood Mary tersenyum, kata itu tidak pernah ada. Kamu bisa melihat ke bawah gunung dengan hati-hati. Oscar Bai dan Kelvin Bai pergi agak jauh. Melihat ke arah Kecamatan Fajar. Kemudian mereka tercengang. Di bawah lembah, tenda medis besar didirikan untuk merawat pasien. Konvoi menjaga ketertiban dan semuanya teratur. Kelvin Bai menjerit di hati. Bagaimana ini terjadi? Bukankah Eric Ling memerintahkan untuk membunuh 100.000 orang di sini? Ini adalah alasan mereka untuk mengirim pasukan dan alasan mendasar demi ketenaran mereka. Eric Ling, kamu keji. Kami mengirim pasukan untuk berperang melawan kamu. Ini adil dan dunia berkumpul untuk merespons. Tapi sekarang, alih-alih membunuh orang, Eric Ling tergila-gila menyelamatkan orang di sini. Bagaimana kamu bisa terus mengirim pasukan? Ini harus dibenci oleh orang-orang di seluruh dunia. Tidak mengerti, kan? Blood Mary berkata, ini sangat sederhana. Kamu berpikir bahwa menyiapkan permainan yang mengejutkan dapat dengan sempurna membunuh Eric Ling dan menduduki tata di Zonghai, juga mendapatkan reputasi yang baik. Faktanya, permainan tuanku Eric Ling lebih besar dari milikmu. Yang harus dia lakukan adalah mengeluarkan kalian semua para monster, hantu, dan ular, lalu menangkap semuanya sekaligus. Reputasi dan martabat Tuan kami akan melangkah lebih jauh dan secara langsung menguduskan Tuhan. Kelvin Bai merasa seram. Oscar Bai, tempatkan orang untuk memperhatikan apakah ada penyergapan di sekitar. Dia akhirnya menyadari bahwa wanita di depannya itu luar biasa. Oscar Bai segera memerintahkan agar 4.000 tentara segera menyebar dan memasuki keadaan persiapan perang. Sudah terlambat, Blood Mary bergumam. Sejak kamu berdiri di tanah ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Dengan itu, Blood Mary mengangkat tangan kanannya sedikit, kamu telah melakukan perjalanan gunung dan sungai ke puncak gunung. Aku akan menunjukkan kembang api yang paling indah. Sepasang tangan kurus memetik senar, dan suara piano yang indah terdengar. Saat piano berbunyi, duar. Ledakan bawah tanah. Ledakan berturut-turut langsung mempengaruhi 4.000 tentara. Ternyata Bloody Mary mengubur granat dan bom berat yang tak terhitung jumlahnya di tanah lebih awal. Ledakan menyebar beberapa mil. Pada saat ini, itu meledak dalam sekejap, tanah dalam beberapa mil runtuh dalam sekejap, dan kembang api meledak ke langit. Lari. Ada guntur di bawah kakimu. Lari. Ada kesedihan di mana-mana dan tentara jatuh berserakan. Tapi sudah terlambat. 4.000 tentara, pada dasarnya mati. Ada juga beberapa tentara yang selamat dan kabur kemana-mana. Bisakah mereka melarikan diri? Tidak. 100 penembak jitu telah lama mengintai. Satu tembakan pada satu waktu. Ada juga 80 senapan mesin berat. Siap menembak di sekitar. Bunuh. Bunuh. Suara pianonya merdu. Dengan setiap nada, tentara yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Sebuah penyergapan. 5 menit. Ketika nada terakhir jatuh, ke-4.000 tentara itu jatuh ke tanah. Satu-satunya orang yang hidup adalah Kelvin Bai dan Oscar Bai. Kelvin Bai menggunakan tenaga dalam untuk melarikan diri pada saat ledakan pertama. Bos, Kelvin Bai dan Oscar Bai melarikan diri, dan yang lainnya mati. Apakah kamu ingin mengejarnya? Dalton Zhang membawa orang untuk memeriksa tempat kejadian untuk melaporkan. Blood Mary berkata, jangan mengejar orang miskin, biarkan mereka pergi.
Muat mayat para prajurit ini ke dalam truk dan bawa ke Tuan. Dalton Zhang berkata, baik, apa yang kamu lihat? Mayat, atau segunung fragmen tubuh. Saat pintu kontainer terbuka, serpihan tubuh yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti merkuri dan berserakan di tanah. Ini pengawal keluarga Bai Kids. Tuan muda besar stres. Tuan muda besar membuka pintu 3 kontainer lainnya. Tubuh, atau fragmen tubuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana bisa 4.000 tentara lapis baja yang bersenjata lengkap menghilang seperti ini? Tuan muda besar jatuh dan duduk di tanah, dingin di sekujur tubuhnya. Igor Bai mundur ketakutan. Ini luar biasa. Apakah kamu menyukai hadiah ini? Senyum Eric Ling di sudut mulutnya. Ini sangat brilian. Kamu gila, kamu membantai 4.000 penjaga keluarga Bai kami. Ini adalah elit yang dibudidayakan oleh keluarga Bai kami dengan darah 2 generasi. Aku akan mencabik-cabikmu. Tuan muda besar dengan liar bergegas ke Eric Ling, otot-ototnya menonjol, dan memukul Eric Ling dengan kepalan tangan. Dia gila. Stimulasi besar membuatnya kehilangan akal. Eric Ling berdiri diam dan mengambil sebatang rokok dengan penuh santai. Kepalanya meledak sebelum dia bergegas ke Eric Ling. Bang! Blood Mary memiliki pistol ekstra di tangannya dan menembak kepala tuan muda besar. Otaknya pecah dan mati di tempat. Sampah sepertimu beraninya kamu mengancam tuanku, bosan hidup ya. Blood Mary meniup asap yang ditinggalkan oleh moncong pistol dan memberikan dengungan dingin. Pada saat ini, tuan besar ketiga dan Nyonya Zhang bergegas dan melihat cucu mereka terbunuh hidup-hidup. Dia segera menjatuhkan dirinya ke tanah dan berteriak, "Cucuku, kenapa kamu meninggal? Cucuku satu-satunya, kamu meninggal dengan menyedihkan." Wanita tua Zhang menatap Eric Ling dan ingin memakan Eric Ling. Tapi dia tidak berani melakukannya. Dia mundur ke belakang Igor Bai dengan tuan muda besar di tangannya. Si 4 orang ini telah membunuh tuan muda besar dan 4.000 penjaga keluarga Bai, dia harus mati. Tolong si 4, bunuh dia. Igor Bai menarik napas dalam-dalam. Eric Ling, aku meremehkanmu. Kamu berani menghancurkan 4.000 penjaga keluarga Bai. Kamu sudah menjadi perseteruan keluarga Bai. Aku, keluarga Bai akan melakukan segalanya untuk membunuhmu. Eric Ling tidak setuju dan berkata, Igor Bai, aku pikir lebih baik duduk dan berbicara dengan baik. Pada saat ini, tanah bergetar. Kerumunan melihat ke atas dan berteriak dalam hati mereka. Aku melihat lebih dari selusin tank, kendaraan lapis baja, serta sejumlah besar artileri, penembak mesin, dan kekuatan mikro. Di kejauhan, ada penembak jitu mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 2.000 penjaga bersenjata lengkap mengepung lebih dari 300 master seni bela diri di lapangan. Roh pembunuh yang dingin menyapu ladang. Semua orang takut. Dalam menghadapi pengepungan seperti itu, bahkan master seni bela diri akan terbunuh dalam sekejap. Bahkan jika Igor Bai memiliki kebencian yang besar, dia tidak berani melampiaskannya. Meskipun dia tidak mengatakannya, ada suara yang berteriak di dalam hatinya. Hilang. Hilang sama sekali. Berbalik dan tidak ada kesempatan. Eric Ling mematikan puntung rokoknya, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Aku sudah lama menunggumu di sini. Dalton Zhang membawa kursi lipat dan meja teh. Eric Ling duduk di belakang. Dalton Zhang mengambil set teh dan Blood Mary membuat teh sendiri. Perpisahan selalu menyedihkan. Dalam hidupku, aku mengirim banyak orang ke dewa akhirat. Aku akan mengajakmu jalan hari ini. Sebelum mengantarmu, aku akan memberikanmu secangkir teh. Eric Ling sangat tampan dengan menyilangkan kaki.